Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional. Kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Aulia Putri Ardiani, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris UNS. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai isi. Terdapat 5 isi pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pendidikan sebelum kemerdekaan. Kedua, hambatan yang dihadapi terhadap pendidikan sebelum kemerdekaan. Ketiga, pendidikan setelah kemerdekaan. Keempat adalah hambatan yang terjadi di pendidikan setelah kemerdekaan. Yang kelima adalah solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sebelum kemerdekaan. Di era pendidikan sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa tahap perubahan. Yang pertama adalah pada tahun 1854, berdiri sekolah kabupaten yang didirikan oleh bupati, yang ditujukan untuk calon pegawai. Lalu, yang kedua adalah sekolah Bumi Putra, yang hanya terdiri dari 3 kelas, dan di sekolah tersebut siswa hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung sederhana. Lalu pada tahun 1920 terjadi perubahan radikal dalam pendidikan Indonesia yang akhirnya menimbulkan pendirian Taman Siswa di tahun 1922. Jadi itulah situasi pendidikan di era sebelum kemerdekaan. Tentu saja, jika dilihat dari situasi tersebut, tentu saja banyak terdapat hambatan yang terjadi ketika peserta didik bersekolah atau belajar di Indonesia ya. Yang pertama adalah peserta didik hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri. Yang diajarkan oleh sekolah waktu itu hanya ditujukan agar perusahaan VOC atau pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan dengan hanya untuk menyiapkan pegawai. Jadi didirikannya sekolah hanya bertujuan untuk memberi keuntungan kepada perusahaan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, tidak semua kalangan bisa mendapatkan pendidikan. Jadi hanya peserta didik yang berasal dari kalangan priai saja yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Jadi tidak merata pembagian atau kesempatan untuk semua anak bersekolah itu tidak merata dan hanya priaris saja. Yang ketiga, masih berkiblat pada pengaruh Belanda. Jadi tidak ada asimilasi budaya Indonesia ketika proses pembelajaran terjadi. Dan guru-gurunya kebanyakan adalah berasal dari Belanda itu sendiri. Maka dari itu tidak ada pengaruh Indonesia atau kebudayaan Indonesia di proses pembelajaran di era sebelum kemerdekaan Indonesia. Lalu, solusi yang waktu itu dilakukan oleh para penggerak pendidikan di era sebelum kemerdekaan adalah mereka membentuk sebuah organisasi yang berjudul Taman Siswa, yang bernama Taman Siswa. Di organisasi tersebutlah para pemuda mulai mengusahakan agar dibentuk sekolah-sekolah yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, yang lebih terjangkau oleh rakyat, sehingga tidak hanya kalangan priai atau rakyat yang akan menjadi pegawai saja yang bisa bersekolah. Lalu lanjut ke pendidikan setelah kemerdekaan. Di sini terjadi beberapa perubahan kurikulum setelah era kemerdekaan sampai sekarang, seperti kurikulum 1968, KTSP, dan K13 atau kurikulum 13, yang sekarang ini lalu yang terakhir adalah kurikulum yang sedang diusung pemerintah, yang adalah kurikulum Merdeka. Hambatan yang terjadi di era setelah kemerdekaan adalah saya berfokus pada kurikulum.
pada kurikulum sebelum kurikulum Merdeka terdapat beberapa hambatan, yaitu peserta didik fokus terhadap textbook. Jadi mereka hanya berfokus dan berkiblat kepada textbook. Mereka tidak bisa mendapatkan media-media atau media ajar selain textbook. Mereka hanya mengerjakan lewat textbook, mereka hanya belajar dan membaca melalui textbook. Yang kedua, proses belajar berpusat pada guru. Sangat sedikit kesempatan yang diberikan oleh guru untuk siswa agar bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari untuk berperan aktif terhadap pembelajaran yang mereka telah dapatkan di proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru hanya fokus kepada penuntasan materi, bukan penguasaan materi. Karena di kurikulum sebelumnya, sebelum kurikulum Merdeka, sangatlah padat dan tidak fleksibel. Jadi sangat tidak mudah bagi guru untuk berusaha memodifikasi materi ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, solusi yang saya temukan terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah penetapan kurikulum Merdeka. Jadi menurut saya sudah sangat bagus bahwa pemerintah sedang mengusung kurikulum Merdeka ini karena di dalam kurikulum Merdeka pembelajarannya itu fokus terhadap siswa. Jadi proses pembelajaran dan proses penilaian itu akan student-centered. Guru akan berusaha untuk membuat tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan asesmen pembelajaran sesuai dengan minat siswa, kebutuhan siswa, karakteristik siswa. Jadi, guru tidak akan hanya berfokus kepada nilai kognitif, tetapi juga nilai non-kognitif. Dan yang kedua adalah membuat kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat peserta didik. Jadi di kurikulum Merdeka ini juga ditekankan bahwa nilai tidak hanya berbentuk kognitif saja, tetapi non-kognitif. Guru akan ditekankan bahwa setiap siswa unik. Mereka tidak hanya ditekankan untuk mendapatkan nilai-nilai kognitif saja, tetapi jika mereka mempunyai karakter minat khusus terhadap keterampilan non kognitif, guru diharapkan dapat mendukung minat tersebut sehingga tercapailah sebuah prestasi, dan guru juga diharapkan dapat mengapresiasi prestasi tersebut. Jadi begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.